Lagi-lagi Ahok membuat gebrakan baru buat Pertamina. Kini Ahok membongkar anak usaha milik Pertamina yang menyewa kantor ratusan miliar di DKI. Apakah ini akan membuat pembenci Ahok bungkam? Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Terbengkalai lah, nanti gak dipakai. Sementara Hulu dan Kilang nyewa kantor di sini itu 92.000 meter persegi, 382 miliar, belum operasional. Saya tanya, kalau Anda orang minyak, Kilang paling besar ada di Balikpapan. Masa kamu punya kantor Kilang Pertamina Balikpapan ada di Jakarta, lucu gak? Masa kantor pusatnya ada di gedung mewah di Kuningan, terus sewa lagi? Ahok bongkar anak usaha Pertamina sewa kantor di Jakarta tembus 382 miliar, tampar para pembenci dan kadrun kopla yang minta mundur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan bagi kita kan PT-PT ini kan hanya bicara regional 1, 2, 3, 4. Kan kita ada PHE. Nah masa PHE saja sewa kantor mau 300 miliar. Nah kenapa nggak ke sana aja? Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ingin seluruh kantor anak usaha Pertamina pindah ke wilayah operasional sesuai dengan sektor bisnisnya. Sebab saat ini banyak anak usaha atau subholding Pertamina, termasuk anak usaha subholding yang menyewa perkantoran mewah di Jakarta. Padahal wilayah kerja utama para anak usaha Pertamina itu ada di luar Pulau Jawa. Ia menyebutkan PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR yang letak kantor pusatnya ada di Jalan Dr. Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Padahal PHR memiliki wilayah kerja di Pulau Sumatera, yakni mencakup Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Adapun PHR sendiri merupakan anak usaha dari subholding upstream Pertamina Hulu Energi atau PHE. Selain PHR, ia juga ingin anak usaha PHE lainnya berkantor di wilayah kerja masing-masing, sehingga tak perlu menyewa kantor pusat di Jakarta. Sementara wilayah kerja PHE dibagi menjadi 5 regional, meliputi 40 wilayah kerja domestik yang terdiri dari 27 blok operator dan 13 blok non-operator, serta 27 wilayah kerja internasional di 13 negara, meliputi kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Secara rinci, untuk 5 wilayah regional tersebut, yakni mencakup regional Sumatera yang pengelolaannya diberikan ke PHR, regional Jawa dikelola oleh PT Pertamina EP atau PEP, regional Kalimantan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia atau PHI, sedangkan regional Indonesia Timur dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu atau PEPC, serta regional internasional dikelola oleh PT Pertamina International EP atau PIEP. Begitu pula dengan PT Kilang Pertamina Balikpapan, ada usaha dari PT Kilang Pertamina Indonesia atau KPI. Ia pun ingin Kilang Pertamina Balikpapan yang saat ini berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan untuk pindah ke Balikpapan. Menurutnya hal yang wajar untuk unit usaha kilang berkantor pusat di dekat proyek yang dikerjakan. Terlebih proyek Kilang Balikpapan merupakan kilang terbesar di Indonesia, serta ada aset gedung milik Pertamina di sana yang bisa dipakai. Lantas Ahok menambahkan, pada wilayah Kalimantan Timur, Pertamina juga memiliki aset yang terbengkalai di sana, tepatnya di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan bagian dari daerah pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Menurutnya aset-aset yang terbengkalai pun perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Ahok bilang dengan pemanfaatan aset-aset milik Pertamina yang ada di wilayah kerja masing-masing anak usaha, maka perusahaan bisa menghemat biaya karena tak perlu lagi menyewa gedung di Jakarta yang mencapai ratusan miliar. Bahkan ada yang menyewa kantor di Jakarta dengan luas 92.000 meter persegi dengan anggaran 382 miliar rupiah belum operasionalnya. Tentu saja ini membuktikan bahwa selain ingin menghemat pengeluaran, Ahok juga tidak ingin ada penggelapan atau pencucian uang. Ahok juga tidak ingin ada penggelapan atau pencucian uang. Dengan uang atau anggaran sewa sebesar itu, ada kemungkinan juga ada upaya ke ranah tersebut. Semenjak menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok seperti biasa membuat gebrakan yang membuat orang-orang buyar. Dari dulu sampai sekarang pun, Ahok dikenal sebagai orang yang jujur dan berani melawan apapun yang berkaitan dengan KKN.
Tak heran banyak orang yang puyeng dibuatnya, karena kedatangan Ahok di setiap lembaga sering diiringi perlawanan atau gebrakan yang merusak sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Keputusan Ahok ini tentu menohok para pejabat petinggi Pertamina yang sudah terbiasa, sudah nyaman menikmati fasilitas yang mewah di DKI Jakarta. Putusan Ahok ini akan mengundang sorotan dari media dan sorotan dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak akan nyaman lagi untuk menikmati fasilitas Sultan ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Makanya ada keinginan untuk mengawinkan Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh moderat seperti Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan Mbak Yeni Wahid supaya cap politik identitas itu bisa hilang dari tubuhnya Anies Baswedan. Nasdem sibuk bersihin nama Anies, nekat pasangkan Anies dengan tokoh moderat untuk hapus jejak politik identitas. Tapi gak ada yang mau. Prediksi Denny Siregar terbukti. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena sampai sekarang, orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur. Gitu. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Teka-teki siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 hingga kini belum terjawab. Meski beberapa nama mencuat. Walaupun kuat diisukan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, namun sampai saat ini belum terang juga. Koalisi perubahan belum sampai pada kata sepakat. Tokoh lainnya yang digadang-gadang yakni Yeni Wahid, putri mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid itu juga jadi sosok yang belakangan ini disebut-sebut jadi pendamping Anies. Di tengah isu itu, pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan Anies memang sengaja akan dipasangkan dengan tokoh moderat. Tujuannya, kata dia, tak lain untuk menutupi kekurangan politik Anies, di mana ex-gubernur DKI Jakarta itu diketahui punya rekam jejak soal politik identitas. Namun sayangnya, kata Denny, tak ada satupun tokoh yang mau mendampingi Anies jadi cawapres. Informasi ini dibagikan lewat akun media sosial Twitter pribadi Denny Siregar. Pernyataan itu pun lantas dikomentari warganet. Salah satunya mengusulkan agar Anies dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Politik itu kan dinamis ya, bisa jadi hari ini kawan, besok-besok jadi lawan. Tapi sayangnya Ahok sudah bersumpah bahwa siapa yang menzolimi dirinya akan dipermalukan satu persatu, dan Anies salah satunya. Seperti diketahui, Yeni Wahid sendiri telah angkat suara perihal menguatnya nama dirinya disebut dipasangkan dengan Anies. Apalagi setelah Ketua DPP Nasdem, Effendi Khoiri menyebutnya cocok. Ia mengatakan kalaupun ia dianggap layak, itu ia serahkan pada internal Partai Nasdem sendiri, bukan urusannya. Jika dilihat ketika Parpol mengusung Anies, Nasdem, PKS, dan Demokrat mempunyai perolehan suara yang berimbang sehingga tidak ada yang mendominasi. Berbeda jika ada PDI Perjuangan dengan raihan suara yang banyak berpeluang menjadi pimpinan koalisi. Risiko perolehan suara yang relatif berimbang jika satu parpol menarik diri atau mengurungkan dukungannya, maka tingkat capres Anies Baswedan akan melayang. Hal inilah yang menjadi masalah besar bagi Anies dalam menentukan cawapres pendamping dirinya. Tokoh internal KPP dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa koalisinya makin solid. Tapi faktanya sering terdengar indikasi keretakan antara anggota koalisi. Belum lagi mengenai politik identitas yang tak terhindarkan, membuat kita sama-sama paham bahwa manusia ini sangatlah berbahaya dan terhina. Saking hinanya, dia bahkan berani tarik turun Tuhan ke politik. Orang-orang yang begitu tentu adalah orang yang tidak punya rekam jejak, menghalalkan segala cara untuk menang dan menjadi penguasa. Agama dijadikan alat politik. Harusnya agama diletakkan di sebuah tempat yang tinggi dan baik. Anies ini bukan sekedar pendukung pengacau, tapi dia memberikan angin kepada para pengacau untuk melegitimasi tindakan politik identitas. Politik identitas sudah seharusnya kita tinggalkan.
Karena akibat dari politik identitas adalah memberikan sebuah kebencian dan menanamkan bibit pengacau. Mohon agar segera pihak-pihak terkait menganggap kalimat Anies ini adalah kalimat yang serius. Melihat hal itu, maka wajar jika banyak tokoh moderat yang diisukan menjadi cawapres Anies langsung menolak. Karena rekam jejak Anies memang sangat membahayakan. Kinerjanya yang ngawur, tanpa memperhatikan aturan, dan terkesan semena-mena, menjadikan banyak pihak yang sadar dan cerdas memilih menjauh. Karena jika sampai masuk, maka akan terbius dan sulit mau keluar. Itulah bahayanya Anies Baswedan, yang mana sudah banyak dijauhi tokoh-tokoh moderat. Bagaimana kalau menurut Anda?